Halo, selamat datang di podcast Adreng Robis Mangadika. Kali ini aku mau ngobrolin mengenai penyeduhan kopi. Hal pertama yang teringat mengenai penyeduhan kopi adalah proses menyeduh kopi menggunakan alat seduh manual, atau orang-orang sering menyebutnya manual brewing. Pertanyaan umum orang awam terkait alat ini adalah penggunaannya, prosesnya, dan perbandingan antara alat manual terhadap hasil seduhan. Entah mengapa banyak alat atau macam alat manual brewing sekarang, mungkin udah ratusan. Entah mengapa begitu banyak sekali alat manual brewing saat ini. Mungkin juga karena pada proses seduh manual brewing lebih banyak variabel yang bisa dimainkan dibandingkan proses seduh menggunakan mesin espresso. Dan hal ini memberi peluang para produsen alat seduh manual untuk mengembangkan dan bahkan menambah macam produknya. Namun begitu teman-teman, prinsip dasarnya sama, yaitu ekstraksi. Proses ekstraksi, sederhananya, kita mengambil padatan yang dapat terlarut dari kopi tersebut. Kalau menurut buku berjudul Kopi, Seduhan, dan Kesehatan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao menyebutkan bahwa kopi dapat diekstrak maksimal 30% dan 70%-nya tidak dapat terlarut atau berupa ampas. Dan idealnya sesuai Brewing Control Chart, kopi diekstrak antara 18 sampai 22% saja. Lalu di mana letak perbedaan antara alat seduh manual tadi? Pertanyaan ini memang susah dijawab karena memang harus dibuktikan dulu. Dan ini menjadikan alasan kenapa alat-alat tersebut perlu dibeli. Terus, pernah nggak sih kalian penasaran kenapa kopi seduhan manual brewing umumnya menggunakan bubuk kopi dengan ukuran partikel kasar, medium to coarse, atau medium, dan jarang sekali menggunakan ukuran halus? Umumnya, hal ini untuk menghindari over extract, yaitu hasil ekstraksi lebih dari 22% sesuai Brewing Control Chart, yang umumnya sering kita kenali dengan cita rasa pahit yang berlebihan. Namun kita sering miskomunikasi mengenai asal cita rasa pahit ini, yang biasanya miskomunikasi antara roaster dan barista. Karena rasa pahit bisa datang dari proses ekstraksi, yaitu over extract dan under extract, serta dari proses roasting, yaitu over develop dan under develop. Kita kembali fokus pada gilingan halus. Maka ketika kopi tersebut diekstrak dengan gilingan halus dan itu over extract, menghasilkan rasa pahit seperti kacang mentah, kentang mentah, jagung mentah, terkesan lengket di lidah seperti bergetah dan sejenisnya. Hal ini karena tingkat kematangan kopi yang light roast. Lalu jika yang didapat pahit seperti kayu, terkesan kering di lidah, bisa dari tingkat kematangan over roast atau juga dari profile baked roast. Namun, gilingan halus yang over extract ini bisa pas pada cita rasa balance jika ditentukan dari tingkat kematangan kopi dan juga profilnya. Sederhananya, roaster menentukan tingkat kematangan kopi yang juga akan mempengaruhi tingkat ukuran partikel gilingan kopi yang bertujuan menghasilkan seduhan yang balance atau tepat cita rasanya. Maka, informasi dari roaster sangat penting dalam proses manual brewing. Dan jawaban kenapa manual brewing cenderung menggunakan gilingan kasar, karena tingkat kematangan kopi yang digunakan adalah light to medium, dan medium. Tingkat kematangan ini
memang dipilih oleh roaster karena ingin tetap mempertahankan originalitas, aroma, flavor, dan organik materialnya. Sehingga karakter bawaan kopi terkait pengaruh origin dan proses pasca panennya masih memberi karakter pada hasil seduhan. Sekian dari saya, semoga berguna untuk kalian. Terima kasih udah dengerin podcast ini. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa. Dadah.